Shalom. Selamat hari Minggu kita semua Amanginang yang kebaktian di pukul 10 ini. Dan gitu juga Amanginang yang kebaktian di rumah masing-masing melalui Zoom. Selamat hari Minggu kita semua. Mari kita sembah Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya.
Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang kita ambil dari Tita keempat dan maksudnya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ia Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Jika anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau pembantumu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan maksudnya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kehendak-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan epistel di minggu ini. Kita ambil dari kitab Yohanes pintu 5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca secara responsori. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Mari kita dengarkan epistel di minggu hari ini. Kita ambil dari kitab Yohanes pintu 5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita membaca secara responsori.
Mari kita membaca epistel minggu pada hari ini yang kita ambil dari kitab Yohanes Bidul 5 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita membaca secara responsori. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan dari serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan genangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai kencang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari kami sekalian. Berikut kami bacakan warta jemaat gereja kita pada minggu hari ini. Nama minggu adalah Minggu Eksaudi, yang artinya, Datanglah suaraku ya Tuhan, Mazmur 27 ayat 7. Pertama, pelantikan kepengurusan seksi Banjar Panitia Tahun Kesehatian. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Mei 2021, pada pukul 7.30 WIB telah dilaksanakan pelantikan pengurus seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakoni, pengurus dari 16 Banjar, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan panitia tahun kesehatian ulang tahun ke-57 Pesta Gotilon 2022 HKBP Kebayoran Lama. Ketiga, jemaat baru atau jemaat belajar. Mulai hari ini, Minggu 29 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama keluarga Frederico Samuel Matondang, istri Mika Tania Valencia Borunapitupulu, bersama seorang anak laki-laki berasal dari Gereja Betel Indonesia, jemaat belajar selama 2 bulan, alamat Jalan Bintaro Permai 2 nomor 9B, Bintaro Pesanggerahan, masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos. Selamat beribadah di HKBP Kebayoran Lama, Tuhan Yesus memberkati. Syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Sopo Bulun, Sopo Marpikir HKBP, akan dilaksanakan acara syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema Sehati Sepikir dalam Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan, Filipi 2 ayat 2. Subtema Inahana mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Dihimbau kepada Inahana HKBP Kebayoran Lama untuk menghadirinya. Pertandingan Banjar atau kebaktian sektor dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2022 pukul 20 WIB. 1. Banjar Rempoa Ciputat. Khotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgi Situa CHM Simatupang. 2. Banjar Pondok Pinang Pondok Indah dilaksanakan di rumah keluarga Nyonya Situa M. Situmorang, Inangi Buru M. Pakpahan, alamat Jalan Haji Aminah nomor 29 Bintaro, Depsos Pesanggerahan. Khotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Tua K. Boru Manalu. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar dapat mengikutinya. 5. Seksi musik Dewan Marturia. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Dewan Marturia atau seksi musik akan mengadakan pelatihan vokal bagi para song leader HKBP Kebayoran Lama. Untuk itu dihimbau
kepada para peserta pelatihan yang sudah didaftarkan namanya, mohon hadir di gereja pada pukul 9 WIB. Tuhan Yesus memberkati. 6. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 yang akan datang, dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB akan diadakan pembaptisan kudus anak bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Situa Banjar setempat dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 18 WIB bertempat di konsistori serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. 7. Penerimaan guru sekolah minggu. Kepada warga jemaat AKBP Kebayoran Lama yang berminat menjadi guru sekolah minggu agar mengisi formulir yang dapat diperoleh dari Situa Banjar dan diserahkan ke Sekretariat Gereja paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Warta tambahan. Penghiburan di hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 19.30 akan diadakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya Dana Marpaung, Rumondang Guru Silain, almarhum, alamat Jalan Taman Lebak Bulus 6, Banjar, Pasar Jumat, Lebak Bulus. Dihimbau kepada Banjar tersebut untuk dapat menghadirinya. Demikianlah warta jemaat minggu ini yang dapat kami bacakan. Warta jemaat yang belum dapat kami baca, lihatlah, dapat dilihat di stensilan yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah yang akan kita terima pada kebaktian hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 dimulai dari ayat 1
sampai dengan ayat 6. Mari kita sama-sama untuk mengikutinya. 2 Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berusaha untuk hidup bersih. Di hadapan Tuhan, standar Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar. Berusaha hidup kudus. Karena apa? Karena Tuhan itu yang kita imani, Dia adalah kudus. Walaupun dikatakan seperti itu, manusia yang berdosa untuk hidup bersih, untuk hidup kudus dari dirinya sendiri, dari kemampuannya sendiri, dia tidak akan mampu. Sebab hanya Tuhan yang sempurna. Sehingga di ketidaksempurnaan kita manusia, hanya Tuhan yang mampu untuk menyempurnakan. Manusia yang hidup di dalam dosa, dengan karya Allah di dalam diri anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, manusia tidak pesimis lagi, tetapi jadi optimis, yakin seyakin-yakinnya, yakin secara penuh bahwa walaupun manusia hidup di dalam dosa, tetapi oleh karena karya Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang telah menebus, yang telah mengampuni, dan hingga akhirnya yang telah menyelamatkan, berarti kita manusia yang berdosa ini hanya dibersihkan oleh Yesus Kristus. Kita sempurna karena disempurnakan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan yang sempat terputus oleh karena dosa manusia terjalin kembali dengan Allah. Penghubungnya hanya satu, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, pembatas yang di bait Allah robek. Itu tandanya, artinya bahwa setiap manusia secara personal bisa langsung berkomunikasi, berhubungan dalam media, berdoa kepada Tuhan tanpa perantara, kapanpun, dimanapun. Bukan hanya di bait Allah, bukan hanya di gereja, di tempat-tempat ibadah, tetapi kapanpun dan dimanapun. Itu artinya kita bisa menyampaikan apa yang kita alami. Kita bisa menyampaikan, menyerukan kepada Tuhan persoalan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Apa yang kita keluhkan, sekecil dan seberat apapun itu, bebas. Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Demikian juga orang-orang yang percaya, yang mengimani Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang untuk berkomunikasi, berdoa, berbincang-bincang, menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Tuhan. Terutama sekali lagi dalam hal menghadapi berbagai persoalan, permasalahan dan pergumulan hidup kita. Di dalam kita menyerukan, menyampaikan kepada Tuhan, kita diingatkan dengan nama minggu kita pada saat ini. Ini artinya supaya kita selalu menyerukan, menyuarakan kepada Tuhan dengan nama minggu kita, Exaudi. Artinya, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Apakah selalu Tuhan mendengar suara seruan kita? Ya. Orang yang jahat sekalipun, yang ingat berdoa, menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Lain soal kalau ada 3-4 orang atau 2 orang yang mau berbuat jahat, yang satu orang mengatakan, sebelum kita bertindak perbuatan jahat ini, mari kita berdoa dulu.
itu pun Tuhan dengar. Tetapi kita imani Tuhan tahu doa yang bagaimana yang dia terima. Didengar tapi tidak diterima. Didengar tapi diterima. Topik minggu kita dikatakan, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ada respon. Ada tindak lanjutnya. Seruan kita didengar Tuhan. Suara kita didengarkan Tuhan. Eksaudi kita didengarkan Tuhan. Tetapi dalam menyerukan, menyuarakan semua yang kita sampaikan kepada Tuhan harus benar. Dan seruan itu kita sampaikan di dalam doa. Berarti doa itu harus benar. Isi doa itu harus benar. Memangnya ada doa yang tidak benar? Doa yang berpura-pura. Doa yang penuh dengan kepalsuan. Doa yang hanya disampaikan, diucapkan, diungkapkan dari sudut luar saja. Hanya diucapkan, diungkapkan di mulut saja. Tetapi tidak dari hati. Berarti doa orang yang benar, jika itu disampaikan, disuarakan, diserukan kepada Tuhan dari hatinya, dari seluruh kehidupannya, luar dalam. Sebab apa? Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak melihat bagaimana manusia itu mengatur kata-kata di dalam kalimat menyampaikan doanya, seruannya, persoalannya, permasalahannya kepada Tuhan. Dengan lagu kalimatnya sedemikian rupa sehingga enak untuk didengar. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Supaya begitu merdu, supaya begitu menyenangkan di telinga oleh Tuhan? Oh tidak. Tetapi bagaimana kita menyampaikan itu dari hati kita? Sebab Tuhan melihat hati kita. Yang dianggap manusia tersembunyi. Tetapi yang tersembunyi itu yang lebih dahulu dilihat Tuhan. Ini luar biasa nats kita, saudara-saudara. Apakah kita berani mengatakan seperti ini apa yang disuarakan, diserukan oleh Daud kepada Allah? Ini bukan kesombongan rohani. Nas ini bukan mau mengatakan dia mau merasa hebat di hadapan Tuhan. Oh tidak. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu. Tahu. Tapi ini hanya dia utarakan dalam
permohonannya bukan mau mengatakan, mana tahu Tuhan engkau lupa, mana tahu Tuhan engkau tidak melihat. Dia bukan sekedar untuk membenar-benarkan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi ini dia utarakan dari rasa hormat dan tunduknya terhadap firman Tuhan, rasa takutnya kepada Tuhan. Sebab dia mengatakan, bila ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, ayat 4, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Mulutku tidak terlanjur. Saya tidak pernah berkata dusta. Saya tidak pernah berkhianat. Saya tidak pernah, saya selalu menjaga supaya dari mulutku tidak terlanjur kata-kata yang kotor dan yang kasar, yang tidak sesuai dengan yang engkau kehendaki. Ternyata dia mengalami persoalan yang berat sekali. Dia mengalami pergumulan hidup yang berat sekali. Ini soal perjuangan nyawa. Sehingga kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, sama seperti Daud sendiri, dia selalu mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Dia selalu takut akan Tuhan. Dia hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi begitu luar biasa persoalan, pergumulan yang dia hadapi. Orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus, yang selalu berusaha hidup sesuai dengan apa yang dia imani, kok bisa ya? Begitu banyak bisa pergumulan, persoalan, penderitaan yang dia hadapi. Tapi kita tidak perlu heran. Yesus mengatakan, yang mau mengikut aku, pikul salib. Mengikut Yesus bukan mau hidup santai-santai saja. Mengikut Yesus bukan hal yang gampang-gampang saja. Hal itu diutarakan bukan mau untuk membuat kita takut, tetapi ada tanggung jawab. Ada beban tanggung jawab. Sedangkan hidup kita saja, kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya hidup begitu saja. Pokoknya napas itu ada di sama kita, kita hidup dah, udah selesai. Makanan dari kuali, ya udah. Tidak dari mana. Apakah hanya seperti itu? Oh tidak. Tetapi hidup kita harus punya arti, hidup kita harus punya makna. Hidup ini kan tidak lama. Dan kita harus menghadapi semuanya, persoalan sekalipun, seberat apapun.
Tetapi seperti yang kita lakukan, yang kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Apakah kita punya arti, punya makna di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita hingga sekarang ini hanya hidup begitu saja? Apabila persoalan, permasalahan, pergumulan datang dalam hidup kita, kita langsung bingung. Bahkan kita tidak tahu berbuat apa-apa. Bahkan ada yang terus putus asa, mengambil jalan pintas dan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Daud, walaupun persoalannya dikatakan persoalan yang luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pengganti Saul. Muncul kebencian dalam diri Saul. Dia kejar Daud. Dia mau tangkap. Dan bahkan direncanakan jika ditangkap akan dibunuh. Apa yang tidak bisa diperbuat oleh Raja Saul pada saat itu? Dia sebagai penguasa. Gampang. Tetapi karena penyerahan diri Daud secara total kepada Allah dalam seruannya dan doanya, Tuhan melindungi dia. Hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dan bahkan dia tidak membalas, bahkan dia tidak membenci kepada Raja Saul. Bahkan dikatakan pada saat Raja Saul dirasuki iblis dengan pikirannya yang kotor, yang jahat, apa yang diperbuat Daud? Dia ambil kecapi, dia mainkan. Didengar Raja Saul, akhirnya mendengar kecapi itu saja. Di situ kuat kuasa Tuhan bekerja menenangkan hati dan pikiran Saul. Dia hibur. Kebencian tidak dibalas dengan kebencian. Bagaimana saudara-saudara jika ada teman kita, sesama kita membenci kita, berbuat sesuai dengan kebenciannya kepada kita, baik itu dengan perkataan, apa kira-kira tanggapan respon kita? Apakah kita langsung sakit hati? Apakah kita juga harus membalas? Karena kita merasakan kita dikucilkan, kita diremehkan, karena kita menganggap kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita munculkan diri kita dengan kemampuan kita untuk melawan dia. Tetapi Daud tidak seperti itu. Dia berseru kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan dalam ayat 2, daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saya ini benar Tuhan, bukan membenar-benarkan diri. Engkau melihat sendiri Tuhan, begitu pahitnya apa yang saya jalani. Persoalan-persoalan, masalah-masalah, dan bahkan orang yang membenci saya. Apakah kita sanggup mengatakan, daripadamu kiranya datang penghakiman? Berarti dalam seruan kita, suara kita
tentang apa yang kita hadapi melalui nats ini, kita diarahkan ingat untuk menyuarakan, menyerukan, dan menyampaikan hanya kepada Tuhan. Dan nyatakan itu di dalam kebenaran. Sebab orang benar berseru, Tuhan menjawab. Kita semuanya pasti mengalami persoalan masing-masing. Sekecil apapun dan seberat apapun. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jabatanmu, kuasamu, apapun yang ada di dunia ini. Hanya Tuhan yang mampu menjawab dan memberikan pertolongan yang sebenarnya. Dan itu di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Eksaudi. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Tuhan selalu mendengar suara kita. Tuhan selalu mendengar doa kita. Itu harus kita ingat. Dan kita diingatkan setiap saat harus menyampaikan di dalam doa. Harus selalu berdoa. Tetapi di dalam doa ada juga usaha. Itulah yang kita baca tadi di epistel kita. Yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Apa yang terjadi di sana? Tuhan menyediakan media. Ternyata Tuhan bisa memakai perantaranya alatnya yang ada di dunia ini. Di kolam Bethesda. Malaikat mengguncang air itu. Pada saat airnya diguncang, bergerak. Yang sakit turun ke kolam itu, dia sembuh. Itu adalah media. Kalaupun dikatakan kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa. Pada saat kita contohnya sakit, kita berobat. Kita berdoa, kita berobat, itu bisa perantara Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Tetapi selalu mukjizat Tuhan secara langsung bisa kita rasakan seperti kejadian yang sakit, yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda. Dia selalu terlambat pada saat guncangan air itu. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau selamat? Maukah engkau lepas dari persoalan dan penderitaanmu? Jawaban kita pasti satu, saya mau Tuhan. Kita akan mendapatkan keselamatan. Amin, kita berdoa. Kami selalu menyuarakan dan berseru kepadamu Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami memohon yang bekerja dalam diri kami masing-masing. Tentang setiap persoalan kami, perjalanan hidup kami, apapun itu Tuhan. Saat kami berseru, saat kami menyuarakan kepada Tuhan, dan itu dari hati kami. Doa, permohonan kami benar di hadapan-Mu. Sehingga
Di samping Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menuntun dan mengarahkan kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Baktiar Hasimajuntak Rinta MR Borusinaga, Nyonya Ruth Maria Asima Borusiahaan, anak sekolah minggu Christine Sitorus, Nyonya Dr. Andes Pesi Hombing Rosintan Boromanurung, Sintu Insinyur MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitu Pulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saurmas Delina Boru Sirait, dan juga jemaat-Mu yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Juga jika ada dari antara kami dalam kebersamaan kami pada saat ini di gereja-Mu ini, semuanya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Sehingga Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka yang berduka, yang mengalami berbagai pergumulan persoalan hidup. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka. Hikmat dari Tuhan yang selalu menuntun dan bekerja, sehingga di dalam mengemban seluruh persoalan permasalahan yang jemaat-Mu hadapi, selalu bersukacita, selalu berada dalam situasi damai sejahtera di dalam Tuhan. Yang mengalami sukacita menerima berkat dari Tuhan, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan banyak lagi hal-hal berkat Tuhan, baik dalam setiap pekerjaan sesuai dengan profesi seluruh jemaat-Mu. Bapa yang di sorga, kami turut mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap sukacita jemaat-Mu, berkat yang mereka terima, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian kita, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami yang melayani pada kebaktian siang kita, kami pendeta dan juga perhalado, sintua dan calon sintua, dan juga organis dan pemain saksofon kita juga, dan juga song leader bersama dengan tim multimedia. Terimalah salam kami. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Horas, pulanglah dengan sukacita.